Sure? Yeah. Oh my God. Well, maybe that was a little too hard. Siapa yang tidak kenal dengan Tesla? Ketika menyebut kata mobil listrik, nama perusahaan besutan Elon Musk ini pasti akan langsung muncul di kepala. Pada tahun 2022, Tesla Inc. berhasil menjual hingga lebih dari 1,3 juta unit mobil listriknya di seluruh dunia. Dominasi Tesla paling terlihat di kandangnya sendiri, yakni Amerika Serikat. Sejak menguasai pasar dengan peluncuran Tesla Model S, dominasi perusahaan mobil Elon Musk ini masih belum tergoyahkan. Di tahun yang sama, dua model milik Tesla, yaitu Tesla Model 3 dan Tesla Model Y, berhasil menduduki peringkat 1 dan 2 daftar mobil listrik paling banyak dibeli, membuat nilai kekayaan Elon Musk terus bertambah. Memang, Tesla bukanlah satu-satunya perusahaan sukses yang dimiliki Elon. Ada SpaceX yang fokus mengembangkan pesawat luar angkasa. Ada Neuralink yang menjadi pelopor teknologi implan pada otak manusia. Hingga OpenAI selaku pengembang kecerdasan buatan ChatGPT yang sedang naik daun dalam setahun belakangan ini. Perdebatan pun kemudian muncul di kalangan netizen tentang mana perusahaan terbaik yang dimiliki Elon Musk. Banyak yang menjagokan SpaceX karena tingkat kesulitan dari pembuatan roket. Ada juga yang menyebut Neuralink karena menjadi pionir di bidang neuroscience dengan kompleksitas yang tak kalah tinggi. Sekilas, memilih SpaceX atau Neuralink terlihat benar-benar saja. Keduanya punya kecanggihannya masing-masing. Tapi, keduanya bukanlah perusahaan terbaik milik Elon. Karena Tesla Inc. jawaban yang benar. Tesla benar-benar keren bukan hanya karena aspek teknologi, tetapi karena Elon Musk berhasil merubah industri mobil listrik menggunakan sebuah trik sederhana. Kalau lu nggak setuju, boleh komen di bawah dan kita bisa diskusi sama-sama. Tapi sebelum itu, ayo kita kenalan dulu dengan Tesla. Tesla Inc. mulanya didirikan pada tahun 2003 dengan nama Tesla Motors oleh dua pengusaha asal Amerika Serikat bernama Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Nama Tesla diambil dari Nikola Tesla yang merupakan salah satu inventor terhebat sepanjang masa. Tesla Motor dibangun oleh Martin dan Mark dengan fokus pada kendaraan listrik, panel surya, serta baterai untuk mobil dan peralatan rumah. Tapi visi utamanya adalah membuat mobil sport berbasis listrik. Loh, jadi bukan didirikan oleh Elon Musk? Iya, Elon bukan pendiri, juga tidak langsung menjabat CEO. Di tahun 2003, posisi CEO Tesla dipegang oleh Martin Eberhard, sedangkan Mark menjabat sebagai CFO alias kepala keuangan. Nah, disinilah kemudian Elon Musk masuk sebagai investor dengan kucuran dana mencapai 30 juta US dollar. Setahun kemudian, Elon Musk pun menjabat sebagai chairman perusahaan. Di akhir tahun 2007, Martin Eberhard mundur dari posisinya sebagai CEO dan bergabung menjadi Dewan Penasehat untuk Tesla Motors. Namun tak sampai 1 tahun, Eberhard kemudian malah meninggalkan perusahaan yang didirikannya. Begitu pula dengan rekannya, Mark Tarpenning. Akhirnya pada tahun 2008, posisi CEO dipegang oleh Elon Musk. Pada tahun yang sama, Tesla Motor akhirnya meluncurkan mobil listrik mereka yang diberi nama Roadsters. Sebagai mobil listrik, performa Roadster kala itu sempat menghebohkan publik negeri Paman Sam karena mampu menyamai mobil-mobil sport berbasis BBM, khususnya dalam aspek akselerasi dan kecepatan tinggi. Sayangnya, harganya yang dibanderol hingga 109.000 US dollar membuat Roadsters terasa kelewat mahal. Setelah 4 tahun memproduksi Roadsters, Tesla Motors akhirnya memutuskan untuk berhenti dan berfokus pada pengembangan model lain. Sebuah model yang nantinya sukses merubah pandangan masyarakat global terhadap mobil listrik. Ya, apalagi kalau bukan Tesla Model S. Sejak pertama kali keluar, Model S telah menuai banyak sekali pujian dari kritikus otomotif, baik dari segi performa maupun desain. Membuat semakin banyak orang tertarik membeli mobil listrik serta mendorong nama Tesla masuk daftar merek mobil yang paling dikenal. Rahasia dari kesuksesan Tesla sebagai perusahaan mobil listrik adalah kejelian Elon Musk dalam memahami sifat dasar manusia.
ketika menjabat CEO, Elon sadar bahwa manusia adalah makhluk egois. Motivasinya mendorong manusia adalah kebutuhan pribadinya. Kalau sedikit membahas psikologi, piramida motivasi Maslow mampu memberikan gambaran pas tentang keegoisan manusia. Mengacu pada Maslow, manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, di mana kebutuhan harus dipenuhi secara urut, mulai dari kebutuhan dasar di posisi terbawah sampai yang paling kompleks di puncak. Membeli mobil sport termasuk sebagai tindakan pemenuhan kebutuhan kategori esteem, yakni kebutuhan akan rasa hormat dari orang lain. Sedangkan menjadi aktivis lingkungan masuknya ke kategori self-actualization. Kalau kebutuhan akan esteem belum terpenuhi, maka manusia tidak akan mau lanjut ke tahap selanjutnya. Kembali ke Tesla. Elon sadar 99% orang membeli mobil sport ya dengan tujuan utama untuk terlihat keren, bukan untuk menyelamatkan bumi. Karena pada akhirnya, mobil sport yang keren akan digunakan sebagai pembuktian pada lingkungan sosial. Kalau mobil sportnya sendiri di bawah standar, faktor mobil itu tenaga listrik ataupun BBM jadi tidak relevan. Dan Elon benar-benar paham akan konsep ini. Sehingga, meskipun visi Tesla adalah menjual mobil listrik untuk menekan emisi, mereka tidak berusaha menjadikan unsur ramah lingkungan sebagai nilai jual utama ketika melakukan pemasaran produk. Sebuah kesalahan yang membuat banyak produk mobil listrik sebelumnya tidak menarik minat masyarakat. Tesla bukan menjual mobil ramah lingkungan yang keren, tapi mobil keren yang kebetulan bertenaga listrik sehingga ramah lingkungan. Paham bedanya kan? Berangkat dari mindset tadi, yang kemudian dilakukan Tesla adalah menciptakan mobil listrik yang juga adalah mobil sport. Mulai dari performanya yang bukan kaleng-kaleng hingga desain futuristik yang menjadi pembeda dari mobil sport konvensional. Elon Musk melalui mobil sukses pertamanya, yakni Tesla Model S, berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang mobil listrik. Mobil listrik yang sebelumnya dikenal sebagai mobil lamban dengan desain payah, kini menjadi mobilnya entrepreneur muda atau mobilnya si paling anak startup. Sekarang sih kelihatannya nggak sewau itu, karena sudah banyak produsen mobil listrik lain yang meluncurkan mobil dengan desain yang tak kalah keren. Bahkan banyak pabrikan mobil konvensional seperti Audi dan BMW yang meluncurkan varian mobil sport listrik mereka. Tapi coba lu bandingkan Tesla Model S dengan mobil listrik angkatan sebelumnya seperti Nissan Leaf atau Chevy Bolt. Gak heran kan kenapa dulu orang Amerika nggak mau beli mobil listrik? Tesla memposisikan dirinya sebagai luxury car yang menjadikannya bersaing dengan produsen-produsen klasik seperti Lexus, BMW, Mercedes, dan juga Audi. Disinilah kemudian senjata rahasia Tesla yang menjadi pembeda. Ya, apalagi kalau bukan visi ramah lingkungan yang menjadi keunggulan mobil listrik dibandingkan mobil konvensional. Khusus di pasar Amerika Serikat, konsumen semakin banyak yang mempertimbangkan faktor go green sebelum membeli mobil. Pergeseran tren yang tentunya sangat menguntungkan bagi produsen mobil listrik seperti Tesla. Kombinasi antara performa, desain, dan tenaga listrik ramah lingkungan menjadikan Tesla sebagai pilihan paling menarik. Simpelnya sih begini, ketika seseorang membeli Tesla, yang ia dapatkan bukan hanya mobil keren, tapi mobil keren plus image bahwa ia peduli dengan krisis lingkungan yang sedang terjadi. Kalau kembali ke fakta bahwa manusia adalah makhluk egois, maka memang inilah yang menjadi sasaran Tesla dan Elon dari awal. Memang, memanfaatkan sifat dasar manusia bukanlah satu-satunya hal yang menjadi faktor di balik kesuksesan Tesla dalam industri mobil listrik. Selain menawarkan proses pembelian yang sangat mudah dan transparan bagi konsumen, Tesla juga mengembangkan mobilnya seperti sebuah produk software. Seperti Apple dan iOS-nya, Tesla memiliki sistemnya sendiri yang unik dan sangat mempermudah penggunanya. Belum lagi, berbagai pembaruan yang disediakan yang membuat pemilik mobil selalu merasakan fitur-fitur terbaru. Namun terlepas dari berbagai aspek teknis yang membuat Tesla unggul, kehebatan Elon Musk dalam memanfaatkan keegoisan manusia untuk tujuan yang baik seperti menyelamatkan planet patut diapresiasi. Itulah mengapa Tesla akan tetap menjadi perusahaan terbaik yang dipegang oleh Elon Musk.